meninggalkan pemukiman itu. Dan Sri Dewi juga pergi meninggalkan pemukiman itu. Tapi tanpa disadari Sri Dewi di perutnya sudah ada benih dari Jilah. Perjalanan jiwa Jilah. Sri Dewi terus berjalan. Sesekali dia memetik buah-buahan untuk dimakan. Sebulan pun telah berlalu. Sri Dewi terus berjalan tanpa arah. Kemudian Sri Dewi bertemu sungai karena merasa haus. Sri Dewi pergi ke sungai untuk menghilangkan dahaganya. Setelah menghilangkan dahaganya, dia melanjutkan berjalan. Di tengah hutan dia mendengar suara anjing yang menggonggong sambil berlari seolah-olah mengejar sesuatu. Sri Dewi penasaran dengan apa yang terjadi. Dan dia berlari mengikuti suara anjing tersebut. Dan ketika cukup lama berlari, dia melihat seekor anjing yang sudah menangkap seekor kelinci. Sri Dewi mendekati anjing tersebut sembari memperhatikan tingkahnya. Di masa itu, hewan-hewan tidaklah terlalu takut dengan manusia. Sri Dewi duduk memperhatikan anjing yang masih menggigit buruannya. Dan kemudian anjing itu mendekati Sri Dewi sambil membawa buruannya. Singkat cerita, kedua makhluk yang berbeda itu akrab berteman. Hari-hari mereka bersama-sama berburu, memakan buruan mereka dan tidur pun mereka bersama. Tak terasa kandungan Sri Dewi semakin membesar. Sudah 8 bulan usia kandungan Sri Dewi. Sri Dewi yang sudah mempunyai satu pengalaman mengandung dan melahirkan tahu kalau dia akan melahirkan. Tetapi ada yang Sri Dewi belum ketahui, kalau anak yang dikandungnya adalah hasil dari kebersamaannya dengan Jilah. Dia merasa anak yang dikandungnya adalah anak hasil hubungannya dengan anjing yang menjadi temannya. Kemudian Sri Dewi memutuskan membuat pondok kecil. Pengalamannya membuat pondok saat melihat pondok bersama Jilah waktu itu. Singkat cerita, selesailah pembuatan pondok tersebut. Dan kandungan Sri Dewi memasuki tahap melahirkan. Ketika Sri Dewi bermaksud mengambil air di sungai, dia mulai merasakan akan melahirkan. Dia bergegas masuk pondok. Tak selang beberapa lama lahirlah seorang anak bayi, laki-laki. Dan kita melihat bagaimana keadaan Jilah setelah kepergiannya dari pemukimannya setelah perjalanan sebulan. Jilah mengambil batu-batu dan menyusunnya seperti kubus. Lalu Jilah duduk di atas bangunannya itu. Kesepian kesedihan dirinya terhijab. Dari tiada membuat dirinya kembali meneteskan air mata. Ia duduk di atas bangunan kubus itu dengan sikap bersila. Jilah berusaha menemukan metode bagaimana cara bisa terhubung kembali dengan tiada. Berbulan-bulan di atas batu tersebut. Jilah bersemedi tidak makan dan tidak minum. Setelah hampir 3 tahun lebih, dia bertapa di atas batu kubus buatannya. Ketika pertengahan malam yang dingin, tanpa disadarinya dia merasakan perasaan damai, seperti dulu ketika terhubung lagi dengan tiada. Kemudian ada suara di dalam dirinya. Selamat Jilah, engkau sudah kembali bisa terhubung denganku. Jilah mendengar suara dari dalam dirinya itu, merasa bahagia dan menyapa suara tersebut. Waduhai, tiada betapa rindunya diri ini kepadamu. Aku takut aku tidak bisa lagi terhubung denganmu. Jilah, tahap krusial kedua sudah bisa engkau lewati. Tetapi ketahuilah, sekarang jasadmu tidak abadi lagi bersama jiwamu. Karena perjalananmu masih sangatlah panjang. Jilah menjawab, Berapa lamakah jasad ini bisa kupertahankan? Tiada menjawab, Jasadmu sekarang ini bisa bertahan 1000 tahun, dihitung dari pertama kau berhubungan dengan Sri Dewi. Jilah bertanya kepada Tiada, Mengapa jasadku ini tidak bisa abadi lagi, wahai Tiada? Tiada menjawab, Wahai Jilah, ingatkah engkau pertama engkau memisahkan Sri Dewi dan Sri Dewi di jasad yang berbeda? Sudah banyak terkontaminasi energi bumi ini. Kemudian kalian berhubungan. Kau tahu, Sri Dewi adalah representatif dari sifat negatifmu. Kemudian dia terkontaminasi energi bumi. Dan ketika berhubungan kembali denganmu, maka kontaminasi itu jugalah yang membuat jasadmu menjadi fana. Wahai Tiada, adakah jalan untuk mengabadikan lagi jasadku ini? Jilah, keabadian sekarang bagimu tidaklah terlalu penting. Hukum kefanaan yang terikat di jasadmu juga bagian hukum di masa depan. Kelak banyak kelahiranmu di masa depan. Dan yang perlu engkau abadikan
adalah jasadmu di kelahiran terakhir. Mengapa harus di kelahiran terakhir Tiada? Kemudian Tiada menceritakan secara terperinci mengapa jasadnya Jilah yang di akhir haruslah bisa abadi. Lalu Jilah bertanya kepada Tiada, Wahai Tiada, aku melihat perjalananku di akhir sangatlah riskan. Hijab-hijabku denganmu sangatlah banyak. Serta pengaruh-pengaruh yang datang dari bumi ini juga tidaklah mudah. Lalu bagaimana aku tahu dan bisa cara untuk mengabadikan jasad ini? Karena setiap kelahiranku, usia dan kemampuan jasadku terus berkurang. Tiada menjawab, Untuk memahami hal itu, engkau harus merencanakannya dari sekarang, Jilah. Aku memberimu kuasa atas kecerdasanmu untuk merumuskan itu. Dan sekarang sebaiknya kau menjalankan dan merumuskan hal yang akan datang di masa depan. Jilah menjawab, Baiklah Tiada, untuk itu aku akan kembali ke pemukimanku untuk memulai ini semua.